Oke, selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa lagi dengan saya Roy Brema Ginting. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan sikap lilin. Eh, ada tiga hal dalam melakukan gerakan sikap lilin ini. Yang pertama yaitu sikap awalan, sikap inti, dan sikap akhir dalam melakukan kegiatan sikap lilin tersebut. Untuk lanjutnya nanti teman-teman boleh simak video belajar ini. Semoga melalui video ini langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang saya sampaikan dapat teman-teman simak dan pahami dengan baik, sehingga jika ingin teman-teman melakukan sikap lilin di tempat masing-masing dapat dilakukan dengan baik tanpa mengalami cedera. Jadi sebelum melakukan gerakan sikap lilin ini, alangkah lebih baiknya teman-teman terlebih dahulu melakukan pemanasan, ya. Pemanasan statis pun tidak masalah ataupun pemanasan dinamis, ya. Artinya dalam melakukan kegiatan olahraga tentunya tubuh ini harus dipanaskan terlebih dahulu sehingga kita terhindar dari cedera. Terima kasih, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke, langsung saja kita membahas bagaimana cara pelaksanaan gerakan sikap lilin. Kita masuk ke sikap awal, di mana posisi badan terlentang ataupun tidur terlentang di dalam matras, ya. Seperti teman-teman sudah saksikan, itu adalah posisi awal. Oke, kemudian kita masuk ke gerakan kedua, yaitu gerak pelaksanaan dalam melakukan gerakan sikap lilin. Ya, seperti teman-teman sudah saksikan, ya. Pertama-tama terlebih dahulu kedua kaki diangkat, ya, sehingga tubuh membentuk huruf L. Ya, setelah itu kedua kaki diayun, ya, ke depan dan ke belakang, diikuti oleh dengan bagian badan, yaitu bagian kepala, dada, dan perut, sehingga gerakan ini membentuk huruf U. Ini berfungsi untuk membantu, ya, untuk membantu saat melakukan tolakan gerakan sikap lilin sehingga kaki bisa berada di atas, ya. Karena jika dilakukan tanpa ancang-ancang ataupun tanpa awalan, maka akan susah kita menaikkan pinggang dan kaki ke atas. Jadi inilah fungsinya gerakan pelaksanaan ini, ya, untuk mengambil ancang-ancang ataupun untuk mengambil ayunan untuk melakukan gerakan sikap lilin. Oke, jadi itu dia gerakan pelaksanaan, ya. Teman-teman bisa lakukan ini dengan beberapa kali, ya. Yang terpenting adalah menjaga keseimbangan saat waktu penolakan kaki ke atas, ya. Kemudian kedua lengan, ya, diletakkan dengan leher membentuk sudut siku, ya, dan pergelangan tangan memegang di bagian sekitar pinggang dan di sekitar tulang rusuk. Artinya boleh di pinggang, boleh juga di sekitar tulang rusuk sebagai pengontrol, ya, apakah gerakan yang kita buat itu sudah lurus atau belum, ya. Dan sebagai pondasi yaitu bagian otot lengan ataupun bagian pundak dan leher. Inilah sebagai pondasi dalam melakukan gerakan sikap lilin. Jadi kalau belum pundak sebagai pondasi dalam sikap lilin yang teman-teman buat, maka gerakan itu belum pas. Oleh karena itu teman-teman harus melakukan perubahan di sekitar lengan dan bahu, ya. Apakah tangannya harus lebih ke bawah lagi atau ke atas lagi dalam memegang bagian rusuk ataupun bagian sekitar pinggang. Jadi itulah dia dalam gerakan pelaksanaan yang perlu teman-teman perhatikan, ya. Kemudian akhir daripada gerakan sikap lilin ini adalah berdiri, ya, dengan tegak, berdiri dengan tegak dengan kaki di atas dan bagian kepala di bawah, ya. Sikap lilin ini, dan teman-teman harus menahannya sekitar 60 detik ataupun 30 detik untuk menguji apakah gerakan sikap lilin yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Jadi kita memang perlu butuh waktu sekitar 30 detik ataupun 60 detik dalam melihat gerakan sikap lilin yang kita buat.
dan pondasi ini diperlukan sekali otot lengan dan bahu dan leher. Artinya teman-teman harus pemanasan di sekitar otot lengan dan leher agar otot-otot yang bekerja itu tidak mengalami cedera. Kemudian tidak mengalami kontraksi otot yang berlebihan. Itulah fungsinya pemanasan dalam melakukan gerakan olahraga. Demikianlah gerakan akhir daripada sikap lilin dengan posisi kaki di atas, kepala di bawah, ya, dan ditopang oleh kedua lengan, ya. Oke. Jadi itulah ketiga tahapan dalam melakukan gerakan sikap lilin, dari sikap awalan, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir dalam melaksanakan sikap lilin. Jadi sekarang kita memasuki penggabungan dari ketiga tahapan dalam melakukan gerakan sikap lilin, dari sikap awalan, sikap pelaksanaan, dan sikap akhir dalam melakukan gerakan sikap lilin, seperti teman-teman sudah saksikan dalam video kita ini. Oke, inilah dia dalam pelaksanaan gerakan sikap lilin, dan saya sampaikan juga kepada teman-teman yang ingin melakukan gerakan sikap lilin di rumah, alangkah lebih baiknya teman-teman lakukan di atas matras dan ataupun benda-benda lunak lainnya, sehingga tidak terjadi benturan dengan tubuh kita dengan benda-benda keras. Oke, selamat menyaksikan dan selamat mencoba bagi teman-teman yang ingin melakukan gerakan sikap lilin. Semoga melalui video ini dapat teman-teman pahami dengan baik, dan melalui video ini juga teman-teman dapat referensi dalam melakukan gerakan sikap lilin yang benar. Oke, tambahan sedikit bagi teman-teman dalam melakukan gerakan sikap lilin, sering sekali terjadi kesalahan beberapa hal. Yang pertama yaitu tidak ada keseimbangan, ya, tidak ada keseimbangan di otot lengan dan bahu. Kedua, tidak ada ayunan, ya, saat melakukan tolakan kaki ke atas. Ketiga, tidak adanya kekuatan otot lengan dan bahu, ya. Ini sering sekali saya perhatikan, banyak sekali kekurangan dalam melakukan gerakan sikap lilin. Oleh karena itu, melalui video ini semoga teman-teman dapat melaksanakannya dengan baik melalui tips dan panduan yang telah saya sampaikan. Terima kasih, selamat mencoba, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, mohon bantuannya, jangan lupa share, like, dan subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan dengan informasi dan video-video menarik lainnya dari kita. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video kita hari ini. Semoga melalui video ini teman-teman dapat melakukan gerakan sikap lilin dengan baik tanpa mengalami cedera. Dan saya juga sarankan, jika ingin teman-teman lakukan sikap lilin di rumah, alangkah lebih baiknya digunakan matras ataupun terpal-terpal sebagai alas, sehingga dapat membantu untuk menopang, ya, tubuh kita sehingga tidak terbentur dengan benda-benda keras. Oke, dan saya juga sarankan dalam melakukan gerakan senam lantai ini, alangkah lebih baiknya teman-teman semua melakukannya terlebih dahulu dengan pemanasan, dan setelah melakukan senam lantai, gerakan yang mana dipilih, teman-teman lakukan gerakan pendinginan, ya. Dan teman-teman juga boleh lihat bagaimana cara melakukan pemanasan di video-video kita sebelumnya, baik pemanasan sebelum olahraga dan pemanasan setelah olahraga ataupun cooling down. Terima kasih, sampai jumpa di video-video lainnya, semoga bermanfaat, dan saya mohon dukungannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan
bagikan ke teman-teman yang lainnya. Semoga kita dapat saling belajar bersama. Terima kasih, sampai jumpa.